update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Saya harus lihat CCTV itu lagi, saya harus saya sampai berhitung gitu berapa kali sebenarnya anak saya dipukulin. Kalau saya hitung lebih dari 20 pukulan. Itu aja sih beratnya, jadi saya harus mengingat kembali, melihat kembali itu aja. Ya itu aja. Kakaknya. Oh, kakaknya. Tadi ini. Bang. Siap. Cepet banget ya. Tadi ya, udah gambar. Itu dia. Bukan ini. Oh, Mas Ernest. Bukan. Bukan ya. Oh ya. Ya bang. Depan aja. Di mana bang? Depan. Di situ aja. Oh, setengah jam kemarin. Tuh. Iya. Ngambil gambar bentar. Terus saya mau tanya apa? Sakit. Tunggu dulu, bentar dulu. Oh ya, mau di sini. Apa agak sana bang? Mau yang luas? Dosen depan sekolah kali. Sana yang luas, Pak. Ya, sana. Ya. Oke. Bang, agenda hari ini Bang terkait sidang lanjutan. Ya, agenda hari ini hari Kamis 22 Februari 2024. Tadi sidang perdana terkait dengan kasus bullying atau kekerasan di lingkungan sekolah yang dialami oleh Syan. Tadi persidangan mendengarkan tadi jaksa dakwaan, lalu juga hakim memanggil dan mendengar keterangan dari para saksi korban, ya, terus juga mendengarkan dari terdakwa juga, lalu saksi-saksi lainnya dan saksi dari pihak guru dan wakil kepala sekolah. Jumlahnya ada berapa saksi? Hari ini tadi ada sekitar 7 ya, sekitar 7 saksi. Bang, tadi sempat dihadirkan oleh orang tua kandung dari persidangan. Apa sempat ketemu? Enggak, mana tadi? Ininya mana ya? Saya. Ada ya? Foto orang tua. Nah ini juga lagi-lagi untuk kesekian kalinya membuat kami selaku orang tua daripada anak korban ini bingung. Yang tadi juga ditanya sama hakim dan kami sampaikan bahwa yang kami ketahui ya pada saat awal dan sampai detik ini kami ketahui orang tua dari anak pelaku itu adalah ibu dan bapak ini. Ya, sampai detik ini kami taunya ya mereka lah orang tuanya. Namun demikian dari tingkat tahap penyidikan di kejaksaan kemarin juga dilakukan diversi, kemarin juga di pengadilan dilakukan diversi, hingga saat ini kami tidak melihat keberadaan mereka berdua. Ya, kalau kami kan orang hukum tentunya bicara legalitas. Kenapa saya masih meyakini orang tua dari anak pelaku adalah masih bapak ini? Karena bapak inilah yang membuat surat pernyataan pada pertama kali ketemu kami, surat pernyataan bahwa dia meminta maaf atas perbuatan putranya dan dia siap bertanggung jawab apabila di kemudian hari ada Syan itu mendapatkan cedera atau biaya-biaya terkait dengan rumah sakitnya. Tapi sampai detik ini kami tidak melihat keberadaan bapak dan ibu ini sampai detik ini. Sempat udah ada komunikasi Bang sebelumnya? Tidak ada. Waktu itu kan difasilitasi oleh sekolah dan dihadiri juga oleh ada pihak kepolisian, ada dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari yayasan, dari dinas pendidikan dan dari dinas sosial. Ya, yang tadi juga ditanyakan oleh hakim apakah sudah ada perdamaian. Ya tadi saya menjawab bahwa tidak ada perdamaian sampai detik ini.
tentunya kalau ada perdamaian ya masa sampai sejauh sampai perlu kemeja hijau. Artinya itikat baik dari pihak orang tua pelaku ini sampai detik ini kami belum melihat adanya itikat baik. San sendiri tadi ditanya oleh hakim apa aja keterangannya? Ya, saya tadi cuma ceritain apa yang terjadi doang. Sudah. Apa kamu ditanya apa yang terjadi, terus kamu ngalamin rasa apa? Saya mengalami Agak kenceng. rasa pusing, dada saya sakit dan mata lebam selama 2 minggu. Itu akibat dari pukulan-pukulan ya? Iya, Pukulan-pukulan pelaku ya? iya. Sempat Pak Hakim menanyakan berapa orang yang melakukan bullying kepada San. Iya. 1 orang. Urusan ada dipraktekkan, disuruh praktekkan nggak sih, misalnya ada adegan dicekek atau dipegang atau diapain? Kamu masih trauma nggak sih sama pembulian Enggak. Nggak trauma lagi. Enggak. Tadi sempat di sidang ketemu sama yang melakukan itu, Enggak. Sama pelakunya? Oh, Pelakunya. ketemu. Ada obrolan apa atau permintaan maaf mungkin di dalam sidang? Ya pihak sekolah selama ini sejauh ini juga kooperatif ya, selalu menanyakan kondisi Sian juga, lalu juga memfasilitasi apa yang mereka bisa fasilitasi. Namun demikian pihak sekolah juga menyampaikan kepada kami permohonan maafnya bahwa sekolah berusaha untuk menghadirkan orang tua yang terdaftar di sekolah untuk hadir dalam kesempatan-kesempatan atau momen-momen yang memang diundang oleh instansi terkait. Namun demikian selalu ada saja alasannya. Gitu. Nah, ini saya selaku orang hukum tadi sempat melihat ada teman-teman media yang mewawancarai penasihat hukum atau kuasa hukum daripada anak pelaku ini, yang katanya sampai detik ini dia masih menjadi kuasa hukumnya. Namun demikian kemarin pada saat sidang diversi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tidak bisa hadir, bukan tidak bisa, tidak boleh hadir ya oleh orang tua anak pelaku, dan saat ini juga tidak boleh hadir katanya. Infonya saya kutip dari wawancara mereka dinonaktifkan oleh orang tua anak pelaku. Nah, ini menjadi sedikit untuk kami orang hukum tentunya bertanya-tanya, ada apa ini? Ini kasus dugaan tindak kekerasan yang ada ancaman kurungan terhadap si anak pelaku. Kenapa anak pelaku tidak didampingi kuasa hukum yang semenjak awal mendampingi? Gitu ya. Apakah persidangan ini sudah disetting oleh pihak mereka tahunya nanti menang, nanti bebas, atau bagaimana, saya nggak tahu. Cuma buat kami agak sedikit aneh aja ya, kami orang-orang hukum agak aneh ketika pengacara yang dari awal menangani perkara dan sampai detik ini belum dicabut, tapi setelah digelarnya persidangan tidak boleh datang, atau menurut keterangan dari rekan kita katanya dinonaktifkan. Itu makanya saya agak lucu lah. Saat ini saya masih sekolah. Masih sekolah. Pelaku masih sekolah. Nah, ada selalu banyak pertanyaan mungkin dari masyarakat, dari orang-orang, kok anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah? Itu memang permintaan kami. Kami yang meminta supaya anak pelaku ini tetap bisa bersekolah, ya, tetap bisa ikut ujian gitu ya. Sehingga ya sampai detik ini anak tersebut masih sekolah dan persiapan ujian. Memang dari kami sekeluarga yang sepakat biarin saja anak itu masih sekolah, dan kami juga tidak mengeluarkan putra kami dari sekolahan. Dari Bang Sudan sendiri sama istri maunya pelaku seperti apa? Kalau untuk maunya dihukum seperti apa, tentunya kami hanya minta keadilan, ya. Kami tidak bermaksud untuk kepingin dia harus dihukum sekian tahun berat atau bagaimana, tidak. Tapi kita serahkan semuanya ke majelis hakim. Yang penting ada kepastian dan keadilan untuk Sian, bahwa pelakunya ya memang tadi juga ditanyakan sama majelis hakim, betul apa yang disampaikan oleh
anak korban dan saksi-saksi, kamu melakukan itu, ya betul. Artinya tidak ada argumentasi atau penyangkalan, ya. Itu lagi kembali saya katakan bahwa pihak kami tidak menuntut anak tersebut harus dihukum penjara selama-lamanya, tidak. Tapi lebih kepada kita kepingin ini menjadikan proses edukasi buat kita semua, buat anak pelaku, buat anak kami, buat kita semua para orang tua dan guru, bagaimana sih ya harus menyikapi ketika terjadi ada bullying, lalu ada kekerasan di lingkungan sekolah di jam belajar di sekolahan. Yang menarik informasinya si anak ini ternyata kembar. Mungkin apakah sudah mengetahui hal itu? Enggak, kami nggak tahu tentang latar belakangnya. Itu tadi yang saya tahu. Ya ini orang tuanya juga yang kami tahu cuma bapak dan ibu itu gitu. Kita nggak tahu lebih banyak karena memang kita nggak inilah artinya tidak mau mencari-cari satu kesalahan yang lain-lain gitu. Di sidang kemarin itu katanya orang tua kandung hadir. Di sidang diversi kemarin hari Senin saya nggak tahu karena kembali lagi karena kita orang hukum, kalau siapa ya tentunya harus disertai dengan legalitas. Sampai hari ini pun tadi saya tanya, mana orang tua yang kami kenal atau orang tua yang mengaku orang tua, mana legalitasnya? Nggak ada juga, tidak bisa menunjukkan lah. Ya artinya itu semua kami abaikan, itu kami nggak anggap. Selanjutnya akan ada sidang. Selanjutnya hari Senin akan ada sidang tambahan, yaitu saksi-saksi 2 orang lagi akan diperiksa, saksi anak ya, yang melihat juga kejadiannya seperti apa, karena itu tadi permintaan hakim untuk dihadirkan 2 orang saksi lagi. Nah ini melihat San mengikuti proses persidangan ini seperti apa sih sebagai seorang ibu harus mengawal dan menemani? Ya, ya saya jadi sidang itu jadi membuat saya harus mengingat lagi gitu ya. Saya harus lihat CCTV itu lagi, saya sampai berhitung gitu berapa kali sebenarnya anak saya dipukulin. Kalau saya hitung lebih dari 20 pukulan. Itu aja sih beratnya, jadi saya harus mengingat kembali, melihat kembali, itu aja. Ya itu aja. Tapi tadi ada memberikan semangat dulu nggak sih buat saya? Ya pasti iyalah pasti saya kasih semangat, saya bilang ya bicara yang sebenarnya aja, jangan lupa berdoa, itu aja sih. Saya tenangkan dia, kan juga pasti ada rasa nervous ya, jadi saya tenangin aja. Tetap mengeluhkan sampai saat ini mungkin kepala masih pusing atau Enggak sih, kalau misalnya secara fisik alhamdulillah udah nggak ada yang dia keluhkan, alhamdulillah sih. Karena sudah lama juga gitu kan, kami juga udah obati. Kalau saat ini sih sudah tidak ada keluhan fisik yang ada. tapi masih ada kepikiran dampaknya nggak sih? Biasanya kan kalau anak ini melakukan seperti itu punya dampak psikolog yang Kalau dampak secara psikologi juga menurut saya ya itu pasti saya harus mengamati terus, karena memang kan mental itu kan kita kan harus melalui pengamatan yang panjang gitu kan. Tapi sejauh ini kami sudah mengusahakan, maksudnya sebagai orang tua kami mengusahakan untuk terus memantau, terus sudah gitu juga kebetulan Chan ini kan anak yang olahraganya juga kuat gitu ya, jadi mudah-mudahan saya salah satunya mencoba menyalurkan itu semua tuh lewat dia berolahraga gitu, sehingga lebih timbul gitu, sportivitasnya juga lebih timbul dan bisa energi yang mungkin rasa-rasa nggak enak juga bisa disalurkan di situ. Jadi ada rasa khawatir nggak sih kalau lagi sekolah gitu? Khawatir ya pasti ada rasa khawatir, tapi nggak
Nah, insya Allah saya titip sama Allah dan sejauh ini saya rasa Shan juga anak yang bisa menjaga dirinya.